Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Baik, kita awali dengan baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wal Hikmat Salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'mati al-iman wal islam wa salatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil qiyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sekalian kaum muslimin jamaah taklim duha Masjid Al-Iman, semoga kita selalu dirahmati, dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat kebersamaan kita di majelis ilmu. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Kita berada pada bab akhlak ya. Kalau dicetakan ini ada di halaman 361. Pembahasan tentang akhlak bertawakal kepada Allah dan bersandar pada diri kita. Jadi ada hakul ikhtiar bagi manusia. Ikhtiar itu apa? Usaha. Ya. Dan itu merupakan sarana atau wasilah. Dan ada hak penentu. Dialah yang menentukan hasilnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dalam Al-Fatihah ya, ada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah adalah wasilah. Adapun al-isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, itu merupakan hasil yang kita dapat. Allah pasti menolong kita. Seorang muslim tidak hanya menganggap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh amalnya sebagai beban moral saja. Akan tetapi ini merupakan kewajiban agama secara mutlak, bahwa kita diminta oleh Allah untuk bertawakal kepadanya. Al-i'timadu alaihi fi kulli umurin. Kita berpedoman hanya kepada Allah dalam segala urusan kita. Allah tidak boleh kita tinggalkan sekalipun cuma sedetik. Begitulah kehidupan seorang muslim yang baik. Al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala i'timadan kamilan. Dalam kitab Minhajul Qasidin dikisahkan ya, tawakal itu kan ada tawakalnya orang awam, tawakalnya orang khusus. Bahkan diilustrasikan ada tawakal dalam bentuk seorang bayi dengan ibu, dan dia hanya bisa hidup dengan ASI ya, balita ya. Jadi ketika dia haus ingin menyusu, nangis dia, bergantung kepada sang ibu. Ketika sudah kenyang, diam. Mungkin dia lupa sama ibunya.
Nanti bergantung lagi ketika datang ya waktu dan perasaan yang sama. Kemudian ada tawakal antara biro jasa dengan kliennya. Kita bergantung soal urusan STNK, perpanjangan pajak ya Pak. Ini kan cuma berapa? Setahun sekali ya? Setahun sekali kita. Bergantung tuh pada biro jasa. Tolongin saya, tolongin saya. Selesai urusannya, lupa dia. Mungkin ingat lagi tahun depan. Ya tawakal yang frekuensinya sangat-sangat jauh. Ada tawakal yang frekuensinya mungkin intens, kayak bayi tadi itu. Tapi yang paling tinggi kata Imam Al-Maqdisi, tawakalnya orang yang mati kepada yang hidup. Dia bergantung sepenuhnya. Mau dimandikan, bergantung dengan orang yang hidup. Dikafankan juga sama. Disolatkan, dimakamkan, digotong. Itulah tawakal yang sepenuhnya. Dan beliau menggambarkan ini tawakal yang utuh. Jadi sedetik pun kita harus bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah hidup kita dimudahkan. Bagi orang yang tawakal itu dimudahkan. Nah di sini latihan iman kita ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ainul yakin dan hakul yakin inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita ini. Dalilnya tentang tawakal banyak sekali dalam Al-Quran. Contoh di sini di surah Al-Maidah ayat 23. Ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku mukmin ya harus kaitkan iman kita dengan tawakal itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Tidak bertawakal kepada manusia. Manusia itu sebagai sebab, sebagai sarana, wasilah. Kita naik jabatan kalau kita butuh dengan tanda tangan atasan, itu sebagai wasilah. Ya. Kalau kita menggantungkan kepada makhluk, berarti kita sudah mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia Pak, itu ada sunatullah ya, sunatullah. Sunatullah itu kan ada mudah, ada susah. Ada sehat, ada sakit. Ya, ada kaya, ada miskin. Ada permulaan, ada kesudahan. Itu sunatullah semua. Maka sikap kita terhadap sunatullah yang Allah tetapkan itu adalah menyesuaikan. Kita ngikuti sunatullah. Karena sunatullah tidak akan bisa terganti dengan usaha kita. Yang sehat pasti sakit. Yang sakit bisa jadi sembuh. Ya. Dan soal kematian itu nggak mesti sakit. Yang sehat saja bisa mati, Pak. Gitu. Itulah keimanan kita harus kita lakukan yang namanya latihan-latihan keimanan. Ya mungkin kalau bahasa agama namanya muhasabah ya. Muhasabah. Evaluasi keimanan kita. Jadi intinya dalam bab ini ada namanya wasilah, ada yang namanya penentu. Wasilah itu milik kita. Carilah wasilah itu untuk memudahkan urusan dunia kita. Sesuai dengan kapasitas. Wasilah untuk jadi orang kaya, ya usaha. Usaha itu bisa dengan bekerja di perusahaan, bisa dengan dagang. Ya. Dan Nabi pun menegaskan umatnya, innallaha yuhibbu al-abda al-muhtarif. Allah mencintai hambanya yang punya keahlian, ya. Punya profesi. Ya. Itu menjadi wasilah buat kita untuk menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal menurut orang Islam adalah amalan dan harapan dengan ketenangan hati dan ketentraman jiwa serta keyakinan yang kuat bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terwujud dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak terwujud. Ini
Ini saya garis bawah ini Pak, kalimat yang luar biasa ini. Di halaman 362 ini. Ya. Tidak akan terwujud. Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi ada babnya, bab as-sawab wal jaza, ya, balasan yang baik itu pahala. Kalaupun tidak dikasih di dunia ini Pak, kita akan dikasih oleh Allah di akhirat. Usaha kita itu. Ada orang yang susah hidupnya, tapi dia tetap sabar menjalani kehidupan. Dia usaha. Bismillah, terus usaha. Ternyata nanti ketika meninggal dunia, dia dikagetkan dengan amalan-amalannya. Kata Allah, kamu minta kepada saya. Kamu minta kepada aku, kata Allah. Ini aku berikannya saat ini di dalam kehidupan akhirat ini. Sama dengan Rasulullah SAW. Nabi kalau seandainya minta hari ini Pak, ya, minta sesuatu kepada Allah, kemudian pengen diijabah apa yang diminta, itu bisa. Tetapi Nabi mohon, ya Allah tunda, ya, ijabahnya nanti, buat di akhirat saja. Karena tujuan hidupku bukan dunia. Ya. Khuliqat ad-dunya lakum wa khuliqtum lil akhirah. Ini kata-kata hikmah nih. Kalian diciptakan untuk akhirat dan dunia diciptakan untuk kalian. Ya, termasuk dunia ini wasilah Pak. Ya, sarana kita untuk melanjutkan kehidupan sebagai risalah imaniyah, risalah islamiyah, bahkan risalah insaniyah. Misi keislaman kita, keimanan kita, penghambaan kita, ini pasti ada endingnya. Dan ending itu adalah kematian. Maka serahkanlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua urusan kita setelah kita usaha. Nah, kalau kita tidak usaha, pasrah di awal, maka secara bahasa konteksnya itu bukan tawakul. Tawakul ya. Kalau kita kan tawakal, Arabnya kan tawakul. Tapi secara bahasa itu namanya tawakul. Baunya panjang, tawakul. Jadi dia pasrah pada Allah tanpa ada usaha. Ini salah. Ada kejadian gini Pak, saya dosen di STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Ada mahasiswi yang minta waktu ke saya terkait suaminya. Suami itu di perusahaan, udah karyawan tetap Pak, ditinggalin. Karena ikut tarikat tasawuf Al-Baghdadi. Dulu di sini di Kalimalang, terus pindah ke Karawang. Setelah itu dia tidak mau usaha lagi. Karena doktrin akidahnya apa? Kalau kita usaha mati-matian, Allah tidak menghendaki untuk memberikan sesuatu pada kita, kita nggak punya apa-apa. Tapi bila kita pun duduk nyantai, Allah kasih, Allah berkehendak, kita punya sesuatu. Maka serahkanlah semua nasib kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujungnya betul Pak, tapi di awalnya kan menghapus yang namanya usaha manusia. Ikhtiar kita itu sekarang tidak ada. Nah, ini kewalahan si ibu ini. Anak saya Ustaz, SPP pada nunggak gitu. Saya suruh kerja, itu dalilnya yang dia pakai katanya. Kalau ayah duduk-duduk di rumah, kalau Allah kasih rezeki, bisa nggak? Ya bisa aja kan gitu. Tapi ini kita bermuamalah dalam batasan-batasan kemanusiaan kita. Kewajiban kita adalah usaha, ya, wajibuna al-ikhtiyar wa haqqullahi alaina adalah al-ijabah. Penentuannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kita hanya mentanfiz, merealisasikan perintah-perintah Allah. Disuruh sholat kita sholat, urusan sholat kita diterima atau tidak itu Allah yang menentukan. Tapi tidak mungkin Pak kalau kita ada ikhlas dalam ibadah lantas hilang semua. Ya nggak mungkin itu. Ya, dalam pepatah Arab itu ada kalimat yang sangat indah. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak engkau dapatkan seluruhnya, jangan kau tinggalkan semuanya. Tangkaplah apa yang bisa kita tangkap. Itu di dalam kaidah yang luar biasa digunakan oleh para ulama di zaman as-salafus saleh. Kita lihat dalam kehidupan Nabi SAW,
ketika berjihad itu apakah di mana? Di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, di perang Tabuk ya. Itu hampir sama konsepnya. Usaha dulu berapa modal kita, berapa musuh yang kita hadapi, kemudian perbekalan makanan, logistik dipersiapkan semua, udah lengkap. Jadi ada ikhtiar kemanusiaannya, bahkan ada secara spiritual. Rasulullah memantapkan keyakinan bahwa Allah pasti memenangkannya. Setelah itu beres semua Pak, yang namanya ikhtiar tadi itu, Nabi kita Muhammad SAW berdoa, Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahabi wa hazimal ahzabi ahzimhum wansurna alaihim. Ini kalimat penutup dalam doa Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang menurunkan Alkitab, Al-Quran, yang memperjalankan awan, ya, kemudian yang menghancurkan pasukan musuh, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami dalam mengalahkan mereka semua. Tolonglah kami dalam mengalahkan mereka semua. Itu tawakal yang dibangun oleh Nabi SAW setelah melewati tahapan-tahapan tadi itu. Ya, logistiknya dipersiapkan semua. Jadi tidak ada tawakal tanpa usaha. Ya. Yang kita inginkan adalah tawakal, bukan tawakul. Ya. Demikianlah petunjuk beliau SAW dalam menghimpun sarana dan sebab-sebab yang bersifat materi dan yang bersifat rohani dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menyebutkan kemenangan itu dengan 3 kata ya. Ada al-fathu, penaklukan, ada lagi an-nasru, pertolongan, ada lagi namanya at-tamkin. At-tamkin. Jadi al-fathu itu sebab terbukanya satu wilayah, kemudian an-nasru itu adalah pertolongan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, barulah yang agak panjang itu namanya at-tamkin, kekuasaan. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Jadi kekuasaan itu diisi dengan salat, diisi dengan zakat, diisi dengan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar itu. Cuma 4 agendanya Pak. Ketika Allah memberikan kekuasaan kepada hambanya yang soleh. Contoh Nabi Sulaiman, ya, mensolehkan kerajaan Balkis, ya, kerajaan Sabah. Nah ini sesuatu yang luar biasa ya. Nabi Sulaiman itu jabatan, kekayaan, kekuasaan semua itu. Apa ungkapannya? Saya sedang diuji oleh Allah. Apakah aku termasuk hambanya yang bersyukur atau yang kufur nikmat kepadanya? Jadi kekayaan itu ujian ternyata disikapi oleh siapa? Oleh Nabi Sulaiman. Jadi pas ada temuan Pak, ya, arkeolog, Nabi Sulaiman itu termasuk manusia terkaya di muka bumi ini. Dan itu ada peninggalan-peninggalan di wilayah kekuasaannya. Ya, barang-barang tambang itu ditemukan di situ, luar biasa itu. Ya. Jadi hadirin sekalian, ini kata kunci tawakal tuh ya usaha maksimal dulu dengan ketakwaan kita, kemudian barulah kita serahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang bisa kita ambil bekal untuk bertawakal ini? Contohnya dalam hijrah Nabi SAW. Ini di halaman 364 Pak ya. Rasul ketika hijrah itu ada usaha-usaha yang beliau lakukan. Yang pertama, menunjuk teman yang terpilih, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk menyertainya dalam perjalanan menuju Madinah. Kenapa tidak milih Umar bin Khattab? Kenapa tidak milih Utsman? Beliau pilih dulu sahabat yang bijaksana. Yang pertama, dia adalah yang paling duluan masuk Islamnya. Yang kedua,
beliau yang paling matang secara pemikiran keislamannya. Ya. Kalau ngajak Umar mungkin berantem terus Pak ya. Udah ya Rasulullah, nggak usah takut, biar saya ngadepin. Gitu. Abu Bakar yang dipilih. Yang kedua, mempersiapkan perbekalan perjalanan berupa makanan dan minum, dan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq lah yang membungkusnya dengan sabuknya sehingga dijuluki dengan Zatun Nitaqaini. Jadi Asma itu naik gunung ketika Nabi bersembunyi dan Abu Bakar Siddiq di mana? Di Jabal Thur. Itu bukan bekal buat di dalam goa. Bukan. Dia bawa bekalnya itu untuk perjalanan Rasulullah dan ayahnya menuju Madinah. Kita kan kalau baca sirah tuh seakan-akan dia hanya bawa makanan buat makan di atas gunung gitu loh. Karena Rasul itu bukan cuma semalaman Pak bersembunyi di Jabal Sur itu. Itu Asma dilibatkan juga. Yang ketiga, mempersiapkan kendaraan pilihan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan berat dan jauh. Jadi untanya harus unta yang kuat, yang sehat. Dipilihkan kendaraan yang bagus. Yang keempat, mendatangkan petunjuk jalan yang ahli seluk-beluk Medan menuju Madinah. Siapa Pak namanya itu? Seorang musyrik yang dipilih oleh Nabi. Namanya Abdullah bin Uraiqat. Dia sangat ahli untuk berjalan menuju Madinah melalui jalan yang tidak umum dilewati oleh manusia. Artinya disewa. Disewa ini. Nggak ada makan siang gratis ini. Disewa sampai Madinah. Pulang dia ke Mekah. Ya Abdullah, kamu lihat Muhammad sama sahabat-sahabatnya jalan menuju Madinah. Enggak, saya nggak ngelihat. Padahal dia yang nuntun untanya Rasulullah menuju Madinah. Secara fikih dakwah, boleh nggak kita minta bantuan kepada non-muslim yang amanah untuk kepentingan agama ini? Ini ibaratnya kolaborasi atau koalisi lah kalau bahasa politiknya. Boleh, yang penting amanah. Abdullah bin Uraiqat disewa Pak, disewa. Pulang sampai Madinah dia pulang. Tentu sewanya bukan sewa yang sembarangan, harga mahal itu. Ya sewanya itu. Abdullah bin Uraiqat. Yang keempat, mendatangkan yang kelima ya. Yang kelima, ketika akan keluar rumah beliau sallallahu alaihi wasallam yang sudah dikelilingi oleh pemuda-pemuda Quraisy. Sulit untuk beliau bisa lolos. Beliau menyuruh sepupunya Ali bin Abi Thalib yang kemudian juga menjadi menantunya setelah itu ya, untuk menempati tempat tidurnya. Ikhtiar lagi nih. Saya nggak milih yang lain-lain, cuma Ali ini pemberani. Pemberani itu. Kemudian yang keenam, ketika orang musyrik itu mengejar beliau dan terus mencarinya, dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lari bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berlindung di sebuah tempat namanya Gua Thur. Masuk ke dalamnya dan bersembunyi dari mata-mata yang memendam benci dan dendam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ngumpet dulu Pak. Di puncak gunung ada goa di sana. Udah gitu dari Mekah itu nggak langsung ke Madinah. Nabi berjalan menuju Jeddah. Jeddah putar balik gini ke kanan, baru jalan menuju Madinah. Artinya ketika kaum musyrikin ini pemuda-pemuda yang disewa dengan imbalan 100 ekor unta, siapapun yang membunuh Muhammad SAW, itu bingung. Lari ke arah Madinah kok nggak ketemu. Nah, beliau masih jalan ke arah selatan. Ya, karena Mekah itu dengan Jeddah kan ke selatan itu. Maka ada Tariqul Hijrah di Jeddah itu. Jalan yang dinamakan Tariqul Hijrah, jalan hijrah Rasul menuju Madinah.
Ini juga satu usaha yang beliau lakukan. Yang ketujuh, ketika Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, andaikan salah satu dari mereka melihat ke bawah, ya, ke bawah kakinya gitu, ngelihat nunduk gitu sedikit, pasti mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Beliau bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakrin bi isnaini Allahu salisuhuma. Apa kalau bahasa kitanya? Apa yang kamu sangka, hai Abu Bakar As-Siddiq, terhadap kita berdua, sedangkan kita punya yang ketiga, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah usaha yang maksimal, nyampe juga itu orang Quraisy ke Jabal Sur, Pak. Tapi dia tidak menunduk. Itulah Allah yang mencegahnya. Bahkan hasil daripada tawakal itu ada sarang laba-laba di depan goa itu. Nggak mungkin lah ada manusia di dalam. Ada merpati yang jinak, Pak, di depan mulut goa itu. Kan dugaan ini, ada orang apa nggak dalam ini? Gitu. Balik lagi. Sehingga Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana, ma zannuka ya Abu Bakrin bi isnani Allahu salisuhuma. Ya. Tawakal itu pasti menghasilkan hal yang menguntungkan buat kita semua. Kemudian di sini di halaman 366, seorang muslim dalam hal ini hanyalah menempuh jalan orang-orang yang soleh. Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan meniti perilaku orang-orang yang amanah. Pernah salah seorang dari mereka, ya, cemetinya jatuh, terlepas dari tangannya saat memegang kuda. Ia langsung turun mengambil cemeti itu dan tidak meminta orang lain untuk mengambilkannya. Rasul SAW, artinya ada usaha yang beliau lakukan di situ. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini bacaan yang harus kita jadikan amalan dalam wiridan, Pak, ya, ketika masuk usia sudah senja begini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Di dalam surah At-Taubah, At-Taubah ini, Pak, nama surahnya itu namanya Baro'ah. Makanya tidak dianjurkan membaca basmalah. Ini banyak riwayat. Ada yang mengatakan ini surah At-Taubah adalah bagian daripada surah yang sebelumnya. Apa sebelum At-Taubah, Pak? Al-An'am, ya. Jadi satu, cuman kepanjangan dibagi dua. Yang kedua, ini beda. At-Taubah atau surah Al-Baro'ah, pembebasan. Kita ingin bebas dari hal-hal yang jelek itu apa? Ta'awuz, bukan bismillah. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung baca ayatnya. Jadi kalau kita pas tilawah itu ketemu surah At-Taubah di awal, tidak dibenarkan baca basmalah. Bacanya cuman a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung ayatnya. Di situ apa isinya, Pak? Nabi dakwah dengan begitu beratnya, berjihad dengan banyaknya peperangan yang beliau ikuti. Di penghujung surah At-Taubah itu Allah perintahkan Nabi untuk tawakal sepenuhnya. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa anta la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini penutup surah At-Taubah. Fa in tawalla, kalau mereka berpaling ya Muhammad, tidak mau mengikuti jalanmu, katakanlah hasbi Allah, aku serahkan pada Allah itu. Karena yang menciptakan dia Allah, yang megang hatinya Allah. Sehebat apapun usaha kita, Pak, dalam hidup ini dengan cara yang maksimal, masih ada yang ketinggalan. Masih ada kekurangannya.
Makanya Nabi Muhammad dinasihati oleh Allah, tawakal kepadaku sepenuhnya, biarkan aku yang melengkapi. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi pindahnya arahan dari usaha-usaha manusiawi menuju keimanan yang paling paripurna di sini. Nah, ini kita pun udah mau selesai Pak dari perjalanan hidup ya. Kalau sudah pensiun ya, sudah kepala 5, dengan dekatnya kita dengan Allah dalam kehidupan ini, ya sudah perbanyaklah bacaan doa ini, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau ayat tadi kita baca, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, aku hanya kepadamu aku tawakal ya Allah, wa rabbul arsyil azim. Berulang-ulang. Kemudian dalam hadis tentang tawakal ini, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Jika kamu bertawakal pada Allah dengan sungguh-sungguh, kata Rasulullah, sungguh-sungguh Pak, nggak main-main tawakalnya. La ruziktum, pasti kamu diberikan rezeki oleh Allah, kama yurzaqut tayru, sebagaimana burung itu diberi rezeki oleh Allah. Pagi-pagi dia berangkat kosong ya, telik ya, nggak ada telik gitu kalau bahasa ini. Kemudian dia pulang sorenya dalam keadaan kenyang. Ya, burung yang tidak punya akal, dia punya insting, berangkat dengan rombongannya. Wah, ada yang panen, hinggap dia, nggak cukup, terbang lagi, turun lagi. Itu tabiat burung begitu, pagi-pagi berangkat dia kosong, pulang kenyang dia. Hewan seperti burung saja dia ada usaha gitu, apalagi kita manusia. Artinya hadis ini, kalau kita bertawakal dengan sungguh dan diikut dengan usaha, nggak akan disia-siakan Pak. Nggak akan disia-siakan. Kita susah, nggak bisa makan, pasti bisa makan itu. Makanya pentingnya tawakal. Kalau kita meninggalkan rumah, ini ada doa nih, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ini doa ketika meninggalkan rumah kita. Hadis penutup di sini, sabda Rasul SAW, 70 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab atau hitungan amal dan tanpa disiksa. Ya, ini keutamaan tawakal ini. Siapakah mereka itu 70 golongan? Disebutkan di sebagian saja, humul ladina la yasarquna. Mereka itu adalah orang yang tidak minta dijampi-jampi atau diruqyah. Jadi ini tren ruqyah ini Pak, sungguhnya bagi orang yang bermasalah. Kalau kita mah rajin sholat 5 waktu ke masjid, jamaah, ada doa ba'da sholat, wiridan, kita sudah meruqyah diri kita. Jangan minta kita, ruqyah saya dong, kayaknya ada jinnya dalam tubuh saya ini. Kita yang meruqyah. Jadi orang yang diruqyah sungguhnya imannya sangat lemah Pak. Bahkan Nabi tidak menganjurkan, wala yustarkun. Yang kedua, wala yaktawuna, dan tidak berobat dengan besi panas. Ini mungkin pengobatan yang spekulasi kali ya. Wala tatayyaruna, tidak pula ya bertatayyur. Apa tatayyur? Dengan suara burung Pak. Di kampung itu kalau ada burung hantu, apa burung apa itu, yang bunyi malam-malam, wah, wah, langsung dikaitkan, wah, siapa yang mati nih? Ada yang meninggal di kampung kita nih. Itu tatayur itu. Jadi suara hewan, burung itu kan, kalau orang yang yakin dengan mitos-mitos, ya dia percaya itu, percaya dia. Namanya tatayur itu, burung apa ini terus itu. Wala tatayyarun. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan cara-cara yang spekulasi, kemudian tidak juga dia percaya dengan ramalan burung ya, dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Ya. Saya pernah di WA gini Pak,
Ini bulan Safar jatuh pada hari apa tuh katanya? Ada Rabu apa? Rabu Kalasan apa begitu ya. Nah itu diramal banyak musibah-musibah. Ya, akhirnya dimunculkanlah ada sholat sunnah, sunnah lidaf'il bala. Saya bilang ngapain kita menambah-nambahin sholat? Oh sholat sunnah itu udah ditentuin Nabi. Sholat sunnah itu udah ditentukan oleh Nabi SAW. Ada sholat istikharah, sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, ya, sholat hajat. Nah ini ditambah-tambahin lagi namanya sholat sunnah lidaf'il bala. Jangan dilakukan. Untuk menolak bala itu gampang. Banyakin istighfar sebanyak-banyaknya. Allah tidak akan menurunkan azab atau musibah Muhammad sedangkan engkau ada di tengah-tengah itu. Sahabat nggak akan pernah dikasih musibah yang membinasakan. Jaminan apa? Nabi Muhammad ada. Yang kedua ayatnya, Allah tidak akan menurunkan azab ataupun musibah sedangkan manusia itu yastaghfirun, membaca astagfirullah. Jadi ikuti Quran saja, kita banyakin istighfar pada Allah. Apakah nanti itu namanya istighosah? Ya, istighosah kalau tradisi NU kan mohon bantuan pada Allah Subhanahu wa taala, istighosah itu. Dari musibah bebas semuanya itu. Ya bacanya ini istighfar diperbanyak, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya. Inilah mungkin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa tawakal itu ada jaminan masuk surga tanpa dihisab. Tanpa dihitung-hitung amal kita udah masuk langsung ya. Ini manfaat bagi orang yang menjaga sikap tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kadang-kadang kita terkecoh dengan posisi hari ini ya. Itulah godaan iman. Seakan-akan orang penting dialah yang memberikan penentu. Bukan, Pak. Ya. Rusaknya birokrasi kita ya udahlah bismillah jalanin aja. Allah yang akan memperjalankan posisi kita. Ya, makanya yang menyejukkan batin kita itu adalah al-mu'minu nafa'a aina waqa'a, kata Rasulullah. Seorang beriman itu selalu manfaat dimanapun dia berada posisinya itu. Jadi manfaat kita itu apa yang didapat oleh orang lain. Itu saja mungkin hadis sekalian kajian kita tentang akhlak tawakal ini. Jadi beliau memasukkan tawakal ini dalam bab akhlak, berarti tawakal itu lebih dalam pembahasannya pada kitab-kitab tasawuf. Kitab-kitab tasawuf ya. Kisah Rabi'atul Adawiyah itu jadi orang hebat kan pernah didatangi oleh Sufyan As-Tsauri. Ini seorang pengusaha hebat waktu itu. Ya Rabi'ah, mintalah kepadaku apapun yang kamu mau. Kata Rabi'ah, gimana saya harus minta kepada orang yang tidak punya apa-apa? Oh saya punya ini, punya. Itu bukan milikmu, tetapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda telah mengajarkan saya ya, tentang jalan yang salah ya. Allah yang miliki semua itu. Jadi luruskan dulu keimanan kita ya. Ini sangat penting. Iman kita diuji dengan berbagai macam ujian. Posisi kita di mana itu pasti ada ujian, Pak. Ya, jadi ada jamaah juga tanya ke saya dulu nggak tahu soal hukum Islam, bahwa konvensional itu bagi saya dulu nggak terlalu masalah dalam masalah dunia perbankan. Saya sudah tobat, tapi ilmu saya masih ingin dipakai. Saya diminta untuk mengisi pelatihan. Nah, ada yang cara konvensional, ada yang cara syariah. Kalau saya pilih-pilih, saya milih yang syariah saja gimana? Islam bagus. Kita menyeleksi ya untuk kita itu hal-hal yang Allah ridha kepada kita. Buat apa kita berbuat sesuatu manfaat secara duniawi tapi Allah tidak meridhai kita? Ya. Itu mungkin jamaah rahmat Allah. Silahkan bila ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan dari pembahasan tentang tawakal ini. Saya sudah menggambarkan tadi ada tawakal seorang bayi kepada ibunya. Ketika haus dia menangis, pengen nyusu, disusuin kenyang, diem. Udah
lupa tuh sama ibu dia. Ingat nanti lagi, ya mungkin hitungan berapa jam gitu ya. Tapi yang paling awam itu tawakal orang yang butuh kepada bantuan orang lain. Ya tadi saya contohkan, pajak kendaraan kita habis kan. Udah mau habis tuh kita tawakal pada orang yang punya usaha ke situ, biro jasa. Ingat lagi setahun lagi nanti. Bergantung lagi pada orang itu. Ada yang ketiga, ini cukup bagus ya untuk kita miliki, tawakalnya seorang mayit kepada yang hidup. Sepenuhnya dia tawakal. Nah itu mungkin yang harus kita miliki. Ya, tawakal pada Allah setiap saat. Bismillah, aku serahkan padamu ya Allah. Baik, silakan bila ada Pak. Tidak ada kita cukupkan. Adakah? Salam tangan Pak. Fadal. Kesalahannya mengambil yang bukan haknya, mensiasati sehingga mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Jadi untuk tahu baik, apakah dana yang pernah ambil dari transaksi dikembalikan dulu bertambah selesai. Iya. Jadi kalau bicara al-khotoya, ya kesalahan atau az-zunub, dosa, itu ada dua kemungkinan, hakul adami atau hakullah, hak manusia atau haknya Allah. Semua ulama-ulama di bidang ilmu akidah, ilmu akhlak itu sepakat kesalahan dengan Allah lebih ringan untuk taubatnya. Karena syarat taubatnya cuma 3, menyesal, mengakui bahwa itu dosa. Yang ketiga, dia punya tekad tidak akan mengulangi di masa-masa yang akan datang. Sampai 3 situ aja. Tapi kalau dengan manusia ada tambahan satu lagi syaratnya. Khuzil afwa waradil mazalim. Dia minta maaf bila itu mungkin secara lisan, perilaku, ya, yang membuat orang itu tersinggung. Yang keduanya apa? Tadi itu radul mazalim, kembaliin hak orang lain itu. Nah dia sudah nggak punya apa-apa. Buat kayak apa dia ngebalikinnya? Di hati dia niat, ya Allah, suatu saat aku akan lunasi. Hari ini aku tidak punya kemampuan. Lah sama Allah, lah qadarullah, dia meninggal Pak, belum melunasi itu hak orang lain. Dianggap oleh Allah lunas. Yang penting taubat kita ini taubat sungguh-sungguh atau main-main. Itu saja, Allah hanya terima taubatan nasuha. An-nasuh artinya taubat yang setiap saat menjadi nasihat buat kita. Nggak mau lagi ke situ. Ingat terus itu. Jadi taubat yang final udah ini bagi saya. Kalaupun kembali lagi, ya manusia kan ada batas kemampuan Pak. Dia sadar lagi, itu menjadi taubat nasuha gitu loh. Nah ini tetap kalau itu hak manusia harus dikembalikan. Sudah tidak punya kemampuan, ya sudah. Saya hanya punya niat ke depannya saya akan lunasi semua itu. Semoga Allah memudahkan jalan untuk saya. Meninggallah dia dengan niat tadi itu tulus untuk taubat, sudah selesai urusannya. Jangan masalah ini Pak selesai dengan dipenjara Pak. Lihat kan kasus-kasus perdata, ya kan? Dia menipu banyak hak orang lain di situ, ya udah ketangkap. Nggak ada yang pulang, nggak ada yang balik tuh duit orang itu. Apa selesai? Enggak, dia sebagai hamba yang beriman harus niat, datengin Pak, saya punya niat baik untuk mengembalikan, sekalipun ini berat buat saya,
tapi niat itu saya sudah tanamkan dalam diri saya. Ternyata Allah menghendaki lain, ya sudah. Makanya barang siapa yang meminjam uang dengan niat dia tidak mau mengembalikan, faqad sariqa, dia telah mencuri hak orang lain. Tapi kalau dia minjam uang, niat dia akan ganti, dia akan pulangi, kembalikan dana itu, ya, dan dia meninggal dunia, Allah yang melunasinya di akhirat kelak. Selesai urusannya. Ya, itulah orang yang amanah namanya. Jadi itu mungkin Pak, ya, kita tobat hari ini, bermuhasabah dengan masa lalu, apa saja kita lakukan untuk orang lain yang itu menjadi dosa buat kita. Ada juga orang yang minjem uang Pak, pas mau dikembaliin udah nggak ada orangnya. Kemana nih? Nggak ada yang tahu alamatnya, dia pindah kemana. Iya. Bisa saja kalau sulit untuk mengembalikan secara hitung-hitungan. Ke siapa saya ngembalikinnya ini? Rakyat banyak banget gitu kan uang rakyat ya. Pak Iwan juga rakyat gitu kalau dia pejabat kan. Bingung, ya udahlah bismillah, saya kembalikan dengan cara yang syar'i, yaitu sejumlah uang yang kita ambil dengan cara tidak halal, berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu selesai solusinya. Karena kalau persen to persen kita bingung, Pak. Kan ibaratnya mencuri uang rakyat kan se-Indonesia rakyatnya itu. Mau gimana ini? Ya. Tadi saya membahas dari kitab ini tentang di pembahasan fikih ya di Masjid Riyadhus Shalihin. Babnya bab tentang muharib, Pak. Muharib itu orang yang begal, merampas harta. Itu kan potong tangan, syarikoh kan ya. Kalau dia membunuh dikisos juga kan. Nah terus gimana orang yang mencuri tapi sopan dia? Ya, tadi dengan cara korupsi, ya kan? Tidak mengganggu orang yang memiliki harta itu, bahkan mungkin ini milik rame-rame, ya rakyat se-Indonesia. Bisa nggak digunakan, ini jamaah nanya, bisa nggak digunakan hukum yang sama, potong tangan? Kalau dia ada niat, ya sengaja ingin mengambil harta orang lain, ya sama. Sekalipun dia beda dengan profesi begal kan gitu ya, dia pakai senjata, dia enggak. Dengan jabatannya sama itu asyarikoh, pencurian juga ya. Cuman kan peluang tobat itu tetap ada seorang perampok, dia tobat ya kan, sebelum ketangkep nih Pak, dia tobat, dia serahkan kepada penegak hukum, ke kepolisian. Pak polisi, saya ngaku saya lah yang merampok, saya yang ini membunuh, saya tobat, silahkan saya mau diapain saja ya, dihukum. Nah ini beda dengan orang yang ketangkap dulu baru tobat, beda itu. Maka dalam hukum Islam, orang ini tidak boleh diproses dengan cara orang yang ketangkap dulu baru tobat, beda itu. Maka dia lepas dari hukuman hudud yang Allah tetapkan. Jangan dihukum mati, ya karena udah tobat masalahnya. Paling mungkin kalau hak orang lain itu dalam bentuk harta dibalikin saja, dikembalikan oleh kamu balikin ya. Kemudian disidang, silahkanlah dengan cara yang terbaik yang untuk mendukung tobatnya dia. Makanya peluang tobat itu sangat luas itu. Sebelum ketangkap sama penegak hukum kita udah tobat duluan gitu. Itu yang gentleman. Ya, saya kira itu mungkin pembahasan kita, mudah-mudahan menambah ilmu kita. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan kuliah duha ini semakin berkah dan semakin konsisten istiqomah dalam setiap jadwalnya. Mudah-mudahan ilmu kita juga diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang bergegas ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya. Itu hadis yang menjadi amalan kita saat ini. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.